kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ma'ruf Setiabudi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu, akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah IPTD SDN 2 Cibunglor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Indramayu. Saya perkenalkan Bapak Kepala Sekolahnya, yaitu Bapak Fahri Ali, Kepala Sekolah IPTD SDN 2 Cibunglor. Baik, langsung saja. Di sini ada 8 poin ya Pak untuk sesi wawancara ini. Yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Baik, akan saya jawab Pak. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral, saya melakukan evaluasi di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan supervisi terlebih dahulu. Dari supervisi itulah dapat menemukan kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral, seperti adanya guru katpah sedikit-sedikit. Langsung ya? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, saya melakukan supervisi terlebih dahulu. Dari supervisi itulah dapat menemukan kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral, seperti adanya contoh dalam kegiatan belajar mengajar ada beberapa faktor yang harus dibenahi. Sehingga saya menginstruksikan kepada guru, yang jelas bagaimana untuk mengantisipasi supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar secara maksimal. Ya Pak ya. Lanjut poin kedua ya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Dalam mengambil keputusan harus melihat kronologis situasi dan kondisi, seperti ada beberapa siswa yang jarang masuk misalnya ya, siswa yang jarang masuk. Nah, bagaimana supaya ada peningkatan keberhasilan belajar dalam siswa tersebut yang jarang masuk. Nah, sehingga saya menugaskan kepada bapak dan ibu guru yang minimal didatangi rumahnya supervisi lah. Kondisi ya, maaf ya, kondisi ya, kondisi. Nah, kemudian ya langkah yang berikutnya ya diminta kerjasamanya antara sekolah dengan orang tua wali muridnya kayak seperti itu. Artinya karena waktu di sekolah ya, waktunya terbatas, tidak luasa seperti di rumah, termasuk ya kegiatan belajar juga, seperti dilatih untuk membaca dan menulis, berhitung dan sebagainya. Artinya tidak serta-merta orang tua menitipkan sekolah menjadi tanggung jawab mutlak bapak dan ibu guru. Minimalnya kan ya itulah, kembali lagi ke masalah waktu, karena waktu di sekolah itu sangat terbatas. Ya mungkin kurang lebihnya ya seperti itu Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Baik. Langkah-langkah atau prosedur yang saya terapkan ya ini masih simpel saja ya Pak ya, garis besarnya saja. Iya. Jadi
target visi misi kan harus benar-benar iya kan tercapai seperti itu Pak. Jangan sampai di situ terpampang visi misi iya kan Iya. tidak dilaksanakan. Nah, minimal adanya visi misi yang harus kita laksanakan dan ya harus tercapai. Baik, yang selanjutnya Pak, untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atas kasus dilema etika, tantangannya. Ya sebetulnya mah tergantung kita yang menyikapi ya Pak ya. Kalau memang itu dianggap ya tantangan ya maka tantangan lah yang Tantangan, iya. Iya. Ya tergantung kita menyikapi. Tetapi dalam hal tersebut yang saya anggap sangat efektif yaitu komunikasi yang baik, bicara dari hati ke hati tentang tanggung jawab, serta yang penting yaitu memberikan contoh yang baik. Berteladan ya Pak ya? Ya, sungguh teladan seperti itu. Baik Pak, yang selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mengenai hal tersebut artinya tergantung keadaan dan situasi apa ya. Artinya di mana di situ ada permasalahan yang harus segera disikapi dan ada yang harus dijadwalkan maksudnya. Artinya tergantung situasi, ya situasional saja. Situasional saja. Sebab artinya kalau masalah ini kembali lagi ke poin pertanyaan nomor 1. Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu Pak. Artinya kalaupun ada masalah kita jadwalkan dulu ya, mau bagaimana kita menyikapi secara maksimal kan seperti itu. Ya makanya kesimpulannya ya situasional saja. Baik Pak. Yang selanjutnya yang ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini Kadit nomor B. baik yang ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, masalah ada yang bantu dan tidak, makanya kembali lagi kita membangun rasa kekompakan ya Pak ya. Artinya saya selaku pimpinan atau kepala sekolah itu tidak bisa kerja sendiri Pak, tanpa adanya bantuan dari rekan-rekan. Ya ibaratnya satu keluarga kita harus kerja secara sinergi kan seperti itu. Artinya tanpa ada Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik, yang selanjutnya pertanyaan ke-8 yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah dalam mengambil keputusan masalah dilema dan etika ya baik. Artinya pembelajaran yang dapat saya ambil itu berpikir secara kritis, maksudnya dalam artian kritis bukan salah, jangan salah paham masalah berpikir kritis ya. Jadi yang positif seperti itu ya Pak ya. Kemudian kreatif, terutama suri tauladanan kita masing-masing. Artinya tidak hanya saja pimpinan atau kepala sekolah yang punya suri tauladan gitu. Artinya semua Baik, kepala sekolah, guru, dan siswa juga sama ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dengan memberikan kesempatan kepada saya dalam wawancara ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Masya Budi, calon guru penggerak angkatan 7, akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu kepala loyang dalam hal ini tentang kaitannya di etika. Jadi
Mungkin Bapak ini ada pada ibunya, kami ini selaku kalau bisa minta pesan atau berdasarkan pengalaman Bapak itu dalam mengatasi studi kasus seperti apa. Baik, yang pertama saya sampaikan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bidang etika ataupun bidang moral. Terima kasih ya. Sebelum saya menjawab, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu etika, apa itu moral yang merupakan lima bagi kita. Dalam hal ini etika atau moral yang perlu dilihat sebabnya, karena di situ juga relevan dengan tujuan pendidikan kita, yaitu pada siswa-siswa, yaitu tentang pendidikan yang berbeda. Artinya kita selama ini harus mencontoh, karena guru merupakan seorang yang guru dan ditiru. Jelas di situ pendidikan etika atau moral yang harus dijunjung tinggi. Salah satu contoh misalnya ada kasus guru-guru yang misalnya di sekolah tidak memberikan izin atau tidak pamit dulu ke sekolah. Ini adalah salah satu kelima yang menurut saya jelas ini tidak memiliki pendidikan moral yang tinggi dan itu salah satu dilema kita juga kan gitu. Nah, sebabnya di kita saja tidak izin apalagi ke siswa-siswanya kan gitu. Nah ini salah satu dilema juga bagi saya sebagai apapun identifikasinya Sama mengandung nilai pendidikan. Ya, dalam mengambil keputusan biasanya saya selalu menggunakan telepon. Artinya saya tidak jarang mengambil keputusan ini. Kalau yang bentuknya keputusan ini saya dulu ke rekan-rekan tidak keputusan sendiri. Harus mengacu pada etika. Tentu saja saya akan memberikan bimbingan sendiri kepada guru, yaitu dengan cara memberikan contoh. Contoh misalnya ini di Surabaya kami lebih mengawali kebersihan misalnya. Dalam dipraktikkan saya juga akan melakukan action untuk melakukan kebersihan itu yang tujuan yang tujuan guru itu secara moral tidak menjadi saja yang selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan di donasi yang sangat efektifnya itu pimpinan harus memberikan contoh dulu gitu. Memberikan teladan sebelum kami sendiri mengatur pada anak-anak atau mengatur pada guru-guru atau pada rekan-rekan kerja yang lain. Dengan saya memberikan contoh, ya diharapkan tadi moral mereka akan terangkat. Jadi itu lebih efektif dibandingkan dengan
saya memberikan serben atau aturan-aturan yang keras kan gitu ya. Tapi apa ya kita sendiri sama-sama udah dewasa kan gitu. Ini harus pertama dan sama Teladan. dan selanjutnya yang kelima hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan. Nah itu tantangannya ya tadi di sisi lain saya punya tujuan untuk memajukan sekolah ini. Di sisi lain saya juga harus mengangkat anak-anak. Ini di sisi lain kepala sekolah juga masih bukan kadang-kadang yang tidak dapat pendidikan. Bagaimana menjaga kesehatan ini perlu evaluasi yang berlanjutan ya. Kalau evaluasi ini tidak dilaksanakan, jelas tujuan tadi atau etika moral yang tadi tidak akan berhasil. Etika atau moral itu perlu contoh keteladanan dari seorang pemimpin ini. Tidak dapat lain. Yang selanjutnya yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tahapan tertentu atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus ini, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya untuk ataupun mengambil seperti apa ya Bapak? Lebih efektif mana dia? Lebih efektif daripada isi jadwal saja kan gitu. Beri contoh misalnya ya tadi yang pertama saya memberikan contoh, kemudian saya evaluasi, kemudian saya tunggu juga dari Selanjutnya yang dua lagi nih Pak, yang ketujuh, adakah saran atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengurusan dalam tunda tetap saja apapun yang saya inginkan, apapun yang saya lakukan ini kalau tidak ada kerjasama dengan itu bukan dalam kemajuan sekolah namanya tetap saja kita berkembangkan kita sama terakhir nih Pak, dari semua hal banyak biasa dijawab pembelajaran apa ya nah ini tentu saja merupakan seintinya gitu. Intinya kembali lagi ke saya sendiri, kembali ke diri saya sendiri gitu. Ada apa nih? Kok mereka semacam ini kan gitu ya? Tentu saja kesalahan itu dikembalikan lagi ke saya. Dan ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Ketika kasus-kasus ini tidak muncul, bahkan kami juga tidak akan punya pengalaman dan tidak akan belajar ketika dilematika tidak itu pelajaran kasus-kasus seperti ini kita juga nah itu memperbaiki diri saja. Terima kasih Bapak waktunya untuk kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.